Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu dan yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Jonathan Sirait dengan NIM 0513973308, Prodi Sistem Informasi. Izin menjawab terkait soal atau tugas satu yang diberikan terkait bagaimana kita memahami lahirnya Pancasila. Di sini tugas diberikan dengan membuat video bagaimana lahirnya Pancasila dimulai dari BPUPKI, Piagam Jakarta dan PPKI. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana lahirnya Pancasila yang dimulai dari pembentukan BPUPKI sampai memutuskan Piagam Jakarta dan akhirnya dibentuk PPKI. Yang pertama kita mulai dari BPUPKI, yaitu pembentukan BPUPKI yang berawal latar belakang dari janji Jepang untuk memberi kemerdekaan kepada Indonesia akibat terdesak dalam Perang Dunia II pada 1 Maret 1945. Jepang mengumumkan rencana pembentukan BPUPKI dan secara resmi didirikan pada 29 April 1945. Tujuannya di sini mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, mempelajari dan menyelidiki segala hal yang berkaitan dengan persiapan negara merdeka, seperti politik, ekonomi, dan tata pemerintahan. Struktur anggotanya yaitu BPUPKI beranggotakan 70 orang, di mana 8 orang dari Jepang dan 62 orang dari Indonesia, dengan diketuai oleh DR Rajiman Weddiodiningrat dan Wakil Ketua Ichiban Ngase yang berasal dari Jepang dan RP Suroso yang berasal dari Indonesia. Sejarah lahirnya Pancasila yaitu dimulai dari pembentukan BPUPKI 1945. Pada 29 Mei 1945, BPUPKI mengadakan sidang pertama, di mana 3 tokoh utama yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno menyampaikan usulan tentang dasar negara. Muhammad Yamin mengusulkan 5 sila yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dan Supomo juga mengusulkan dasar negara Indonesia yang terdiri dari persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Dan pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan 5 prinsip dasar yang ia beri nama Pancasila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perkemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah itu, BPUPKI membentuk Panitia 9. Panitia 9 yang terdiri dari 9 anggota, yaitu di dalam Panitia 9 ada Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Agus Salim, Abi Kusno Coko Sujoso, Abdur Kahar Muzakir, A.A. Maramis, dan Wahid Hasim. Panitia 9 ini berhasil merumuskan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 yang berisi 5 sila, yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan pada 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Sehari kemudian BPUPKI dibubarkan dan digantikanlah oleh PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI mengadakan sidang pada 18 Agustus 1945, di mana Pancasila yang disahkan sebagai dasar negara Indonesia dengan perubahan pada sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian Pancasila lahir sebagai dasar negara Indonesia yang menjadi landasan ideologi dan filsafah hidup bangsa. Dan sidang kedua di 19 Agustus 1945, PPKI membentuk struktur pemerintahan, menetapkan 12 kementerian dan 4 menteri negara. Dan juga dia membagi wilayah negara, memberi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, dan mengangkat gubernur untuk masing-masing provinsi. Dan ada lainnya, PPKI membentuk Komite Nasional Daerah, memutuskan pembentukan Komite Nasional di daerah-daerah. Sidang ketiga PPKI membahas 3 bahasan, yaitu membentuk KNIP, membentuk Partai Nasional Indonesia, dan membentuk Badan Keamanan Rakyat BKR atau disingkat BKR. Ini dilaksanakan pada 22 Agustus 1945.
Oke, setelah kita tahu bagaimana proses lahirnya Pancasila yang begitu panjang yang dimulai dari BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI, sebagai mahasiswa apa yang kita harus lakukan untuk menjaga Pancasila ini tetap teguh dalam dasar negara? Kewajiban kita adalah mengamalkan dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari yang pasti. Pancasila bukan sekedar teori atau hafalan, melainkan panduan hidup yang harus diimplementasikan dalam berbagai aspek. Antara lain yang pertama, kita harus memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila, mengenal dan memahami makna dari kelima sila secara mendalam. Yang kedua, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari yang terkait keagamaan yang di sila 1, kemanusiaan di sila 2, persatuan di sila 3, demokrasi di sila 4, dan keadilan sosial di sila 5. Yang ketiga, kita harus menjaga dan mempertahankan Pancasila dengan cara berperan aktif dalam mencegah paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila seperti radikalisme, terorisme, dan ideologi lain yang dapat memecah belah bangsa. Yang keempat, mewariskan kepada generasi muda dengan cara mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada anak cucu agar tetap lestari. Dengan demikian, terbentuknya Pancasila menuntut adanya tindakan nyata dari seluruh rakyat Indonesia untuk menjadikannya landasan berperilaku demi mewujudkan cita-cita bangsa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.